Shalom saudara-saudara, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian di setiap nafasku. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kawal aku, Bapa dan Rajaku, tak berhenti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Kita lagu ini dari awal saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Aku milikmu, berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, hatiku hanya Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kawal aku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Kita katakan lagi, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, membawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kawal aku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya.
Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 Tuhan, sekarang Tuhan kami Tuhan mau menyerahkan hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami Tuhan mau menyerahkan segenap jiwa kami Tuhan kepadamu Tuhan. Sekarang Tuhan kami Tuhan mau beribadah kepadamu Tuhan. Biar Kau Tuhan berhadirat dimanapun kami berada Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah-rumah tempat kami. Tolong Tuhan supaya Kau sertai dan lindungi Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Ku Berikan Hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Kita lagu ini dari awal, kita katakan inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Kita katakan, ku berikan hatiku.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita ulang lagi ini dari awal, kita katakan inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, sedap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hati dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Takkan jalanmu, takkan jalanmu, takkan jalanmu. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi satu kerinduan kami kepadamu Tuhan, bahwa kami merindukan dan kami hanya menginginkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sekalipun di dalam mengikuti Engkau Tuhan, banyak sekali rintangan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap Tuhan mengasihi-Mu, kami mau tetap mengikuti Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan saat hari ini Tuhan, Engkau mau curahkan kuasa-Mu, roh-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan,
untuk kami dapat lebih lagi di hari-hari yang akan datang, kami dapat lebih kuat, kami dapat lebih lagi Tuhan hidup sungguh-sungguh di dalam mengiringi Engkau Tuhan Yesus. Biar kiranya saat ini kami umat-Mu Tuhan akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan terhadap kami. Biar kiranya Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan bagi kami, biar kami dapat menangkap, kami dapat melakukannya Tuhan. Biar kiranya saat ini kami mau buka hati kami Tuhan, untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan jadikanlah hati setiap kami, untuk kami dapat memiliki hati seorang murid, hati yang mau Tuhan menerima kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biar Tuhan Yesus, mari Engkau berkemurahan menolong kami, untuk kami dapat mampu mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Tuhan tolong kami, bukakan kepada kami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Dan Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan meneruskan firman-Mu, berikan kepada hamba-Mu Tuhan hikmat dan penyertaan-Mu, berikan kepada hamba-Mu urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk hamba mampu meneruskan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang beserta bagi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar Tuhan lewat ibadah online, dimanapun umat-Mu berada saat ini, baik di rumah, baik di tempat mereka berada. Tuhan, kami percaya bahwa 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka sesuatu pasti akan terjadi Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami rindu Tuhan, lewat ibadah ini kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Kami rindu, kami Tuhan boleh mengalami Tuhan kepenuhan Roh Kudus. Biar Roh Kudus saat ini Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan bekerja Tuhan dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu, yang akan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau juga tahu segala pergumulan, masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus juga mengulurkan tangan belas kasihan, tangan kemurahan bagi setiap kami yang sakit. Biar Tuhan sembuhkan, Tuhan adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat dan terobosan-terobosan di dalam kehidupan kami. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, jam ini ke dalam tangan Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat kita beribadah kepada Tuhan hari ini. Ya saudara, sekalipun kita ibadah secara online, ya saudara, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan dimanapun kita berada saudara, saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita berhimpun ya 2-3 orang ya saudara, maka Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka saudara, Tuhan juga akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kita. Saudara percaya? Amin saudara. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita persiapkan saudara Alkitab kita saudara. Ya, saudara, kita persiapkan ya saudara, apalagi saudara yang mengikuti ibadah online ini di rumah, ya saudara, jangan saudara simpan Alkitabmu ya saudara di bawah di lemari, atau mungkin ya saudara simpan ya saudara di tempat yang rahasia saudara. Ya, saudara, jangan kita simpan ya saudara, tetapi mari kita bawa Alkitab kita, dan waktu kita ibadah terutama mendengarkan firman Tuhan, kita juga siapkan Alkitab
dan kita juga membuka Alkitab yang akan kita bahas hari ini. Dan juga saudara juga bisa persiapkan alat tulis ya saudara, bolpen maupun juga buku ya saudara, untuk mencatat poin-poin yang mungkin saudara memberkati saudara di dalam mendengarkan firman Tuhan ya, atau kita mendengar firman Tuhan ada poin-poin tertentu kita catat saudara. Ya mungkin hari ini kita tidak dapat ya saudara sesuatu dari firman Allah, tapi ada bagian orang yang mungkin juga mengena dengan firman Tuhan. Tapi satu hari waktu firman kita catat saudara, mungkin satu hari kita dalam keadaan yang mungkin terhempit, mungkin kita dalam keadaan yang kurang baik, dan firman itu kita ingat kembali dan kita bisa baca lagi dan memberkati kehidupan kita saudara. Ya saudara, hari ini beberapa waktu yang lalu hari Kamis ya saudara, kita merayakan ibadah ya kenaikan Tuhan Yesus saudara. Ya seperti apa saudara, waktu Yesus naik ya saudara, dan beberapa hari kemudian ya saudara, umat Tuhan, murid-murid mengalami Pentakosta, mengalami kepenuhan Roh Kudus saudara. Ya saudara, dalam hari-hari ini gereja Tuhan maupun umat Tuhan saudara, kita juga menantikan dicurahkannya Roh Kudus seperti apa yang pernah terjadi di loteng Yerusalem saudara. Ya waktu murid-murid berkumpul bersehati ya saudara, berdoa saudara, ya saudara, pada hari Pentakosta saudara di loteng Yerusalem mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus ya saudara. Nah saudara, hari ini kita juga mau merindukan ya agar Roh Kudus juga bisa dicurahkan saudara di tengah-tengah kita saudara. Ya Roh Kudus dicurahkan, kita semua bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, kita bisa mengalami saudara ya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, sekalipun mungkin saudara ada di rumah ya, Roh Kudus bisa juga bekerja saat ini, jam ini saudara, hari ini Roh Kudus juga bisa memenuhi setiap kita saudara ya. Nah hari ini kita lebih dahulu saudara akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 saudara. Saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17 saudara. Saya akan membacakannya saudara. Yang di rumah yang bawa Alkitab ya, menyediakan Alkitabnya, kita sama-sama membukanya saudara. Ya juga saudara di rumah bisa membaca bersama dengan saya ya saudara. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan memulai dan saya akan membaca. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya saudara, hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus ya saudara. Lebih lagi kita mengenal Roh Kudus saudara. Ya, saudara, setelah Yesus naik ke sorga saudara, sebelum Yesus naik ke sorga ya saudara, Yesus ya mengumpulkan murid-murid dan menyuruh murid-murid untuk apa saudara? Untuk menanti saudara, menanti Roh Kudus saudara. Ya, supaya murid-murid jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu saudara untuk apa saudara? Mereka ya dipenuhi ya Roh Kudus saudara. Nah, saudara, hari ini gereja Tuhan dan umat Tuhan juga kita sama-sama punya kerinduan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus saudara. Ya, saudara, Roh Kudus akan dicurahkan, Roh Kudus akan diberikan kepada gerejanya, kepada umatnya yang percaya kepada Dia saudara. Dan tadi saudara,
saudara, kepenuhan Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan kepada umatnya, kepada manusia ini, saudara, juga pernah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, ya saudara. Kalau saudara baca di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 29, saudara, di sana dikatakan demikian, ya saudara. Saya akan bacakan di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 29, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya saudara, ini nubuatan ya Yoel, saudara, ya, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, saudara. Ya, Tuhan akan mencurahkan rohnya, saudara, ya, baik kepada semua manusia, baik anak laki-laki maupun perempuan, ya saudara. Tidak ada perbedaan, ya. Tuhan memberikan Roh Kudusnya, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, saudara. Tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan, mereka semua bisa saudara, mengalami, saudara, curahan Roh Kudus ini, saudara. Bahkan bukan hanya orang-orang muda, tetapi orang-orang tua juga, saudara, akan dipenuhi Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus, ya saudara. Orang tua juga bisa mengalaminya, ya. Dan juga teruna-teruna, anak-anak, ya saudara, anak-anak kecil, anak-anak muda juga saudara, juga bisa mengalami, saudara, pencurahan Roh Kudus ini, saudara. Dan saudara, puncak penggenapan Roh Kudus dicurahkan itu, saudara, pada saat kisah para rasul, ya saudara, terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, ayat 1 sampai 4, saudara. Ini puncak saudara, penggenapan yang terjadi di Yoel pasal 2 ayat yang tadi kita baca, saudara. Ya. Ini penggenapannya, saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus dicurahkan, ya, dicurahkan, dan murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan, ya saudara, oleh Tuhan, ya. Murid-murid saat itu bisa berbahasa-bahasa, ya, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa, ya saudara. Ya, jadi ini dicurahkan, Roh Tuhan dicurahkan, saudara. Ya, saya percaya Roh Tuhan juga akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ya, biar kita juga, saya berdoa, biar setiap kita juga bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, saudara, Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara tidak ada di tempat ini, tapi saudara percaya Tuhan juga bisa mencurahkan rohnya saat saudara mengikuti ibadah. Saat-saat ini juga mungkin Roh Tuhan juga bisa datang memenuhi kehidupan saudara. Ya, saudara, di sini penggenapan, ya saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, saudara. Ya, ini juga adalah kerinduan Tuhan Yesus untuk kita, gerejanya, umat Tuhan hari-hari ini, untuk juga bisa saudara, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Tadi ayat yang kita baca, saudara, ayat yang ke-16, Yohanes 14 ayat 16 berkata demikian, aku akan meminta kepada Bapa. Yesus meminta kepada Bapa, dan ia, ya, Bapa
ya saudara, Tuhan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya saudara. Ini juga adalah kerinduan Tuhan, saudara. Ya, saat Yesus naik, ya saudara, Yesus naik terangkat ke sorga, saudara, maka Yesus meminta kepada Bapa, ya saudara, Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain, saudara. Ya, seorang penolong yang lain ini Roh Kudus ini, saudara. Ya, seorang penolong yang lain ini, saudara, bukan manusia, saudara. Ya, seorang penolong yang lain ini bukan manusia, saudara. Ya, jadi saudara, ada orang yang mengklaim juga, saudara, bahwa seorang penolong yang lain ini adalah manusia, ya, atau nabi setelah Yesus, saudara. Tetapi saudara, seorang penolong yang lain ini bukanlah apa, saudara? Bukan manusia atau seorang nabi setelah Yesus, saudara. Ya. Saudara, karena seorang penolong ini ditandai dengan dua hal. Yang pertama itu, saudara, ya, bahwa dikatakan ayat 17, saudara, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi penolong yang lain ini, seorang penolong yang lain ini akan menyertai kita senantiasa, saudara. Ya, menyertai kita senantiasa, ya, menyertai kita dikatakan sepanjang, ya, menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Jadi penolong yang lain ini akan menyertai kehidupan kita selama-lamanya, saudara. Ya, seorang penolong yang lain ini yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa, saudara, dan akan diberikan, saudara, kepada kita, gerejanya, umatnya, saudara, adalah, saudara, seorang penolong yang akan terus menyertai kehidupan kita, saudara. Ya, dan juga ditanda yang kedua, saudara, ya. Yang kedua di sini dikatakan, saudara, dia bahwa penolong ini, saudara, ya, akan diam di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat 17, saudara, dikatakan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, saudara, penolong ini, saudara, akan diam di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau saudara, manusia, saudara, tidak akan bisa terus-menerus menyertai kita, saudara. Ya, manusia tidak akan bisa terus menyertai kita, dan manusia tidak akan bisa diam di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi seorang penolong yang lain yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa, saudara, untuk diberikan kepada kita, saudara, dia adalah seorang penolong yang bisa diam di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, penolong ini adalah roh kebenaran, saudara. Roh Kudus, ya saudara. Ya, Roh Kudus yang bisa menyertai kehidupan kita. Ya, sepanjang kehidupan kita, Roh Kudus menyertai kehidupan kita, saudara. Ya, Roh Kudus juga diam di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Rohku tinggal diam di dalam kamu. Ya, jadi Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi ini Roh Kudus, saudara. Dia bukan seseorang, dia juga bukan seorang hamba, saudara. Yang kalau hamba itu, saudara, bisa disuruh-suruh, saudara. Ya, dia adalah bukan hamba. Dia juga bukan saudara. Dia bukan hamba, saudara. Yesus juga tidak menjadikan Roh Kudus itu sebagai hamba, saudara, yang disuruh-suruh, tidak, saudara. Ya. Jadi Roh Kudus itu, saudara, bukan hamba yang bisa disuruh-suruh, saudara, untuk melakukan ini, melakukan itu, saudara. Ya, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh Allah sendiri, saudara. Dia adalah Roh Kristus sendiri, saudara, yang bisa menyertai kita, yang bisa saudara, diam di dalam kehidupan kita. Itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Jadi Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu sama, saudara. Ya. Sama, saudara, ya, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu sama, saudara. Ya, jadi saudara, di sini
dikatakan saudara bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain ini dalam bahasa Yunani parakletos, saudara. Ya, parakletos, ya, ini artinya penolong. Artinya juga, ya saudara, penghibur, saudara. Artinya juga adalah pelindung, penasehat, ya, penghibur, ya saudara, penolong, pembela, pendamping, saudara. Jadi ini saudara juga bisa dikenakan ya kepada Tuhan Yesus, saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah penolong, Tuhan Yesus juga adalah pelindung, Tuhan Yesus juga adalah penasehat yang ajaib, saudara. Dia adalah penghibur juga, ya saudara. Dia adalah pembela, pendamping, ya saudara. Ini Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus Parakletos ini, saudara, juga sama, saudara. Dia adalah apa, saudara? Penolong, penghibur, juga dia adalah pendamping, pembela, saudara. Ya, jadi dia adalah pembela. Ya, saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, saudara, ya, kita lihat di dalam kitab Lukas 12, kitab Lukas pasal 12 ayat 11 dan 12, saudara. Lukas pasal 12 ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berkata, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, jadi di sini saudara, bahwa Roh Kudus itu Parakletos itu sebagai pembela, sebagai apa? Sebagai pengacara kita, saudara, yang akan membela kita, yang akan membantu kita untuk kita itu bisa membela, ya, untuk kita bisa keluar dari dakwaan, ya, atau vonis yang tidak benar, saudara. Itu Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai pembela, ya, sebagai pendamping dalam kehidupan kita. Jadi saudara, setiap kita ini membutuhkan Roh Kudus, saudara, sebagai penolong, Parakletos, ya. Dia adalah roh kebenaran, saudara. Alkitab katakan dia adalah roh kebenaran. Jadi seorang penolong yang lain ini, saudara, Parakletos ini, Roh Kudus ini adalah roh kebenaran, saudara. Ayat 17 dikatakan yaitu roh kebenaran, saudara. Ya, jadi ini yang hari-hari ini juga kita butuhkan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus Parakletos yang sebagai penolong, sebagai pembela, pendamping dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya bisa membela kita waktu kita ada di dalam masalah, ya, dalam persidangan, ya saudara, membela, membenarkan kita, saudara, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya saudara. Dia juga bisa menjadi penolong, menjadi penasehat, bisa menjadi pembela, pendamping di dalam kehidupan setiap kita, ya. Jadi saat ini, ya saudara, punya masalah, pergumulan apapun, saudara, Roh Kudus juga kita butuhkan, ya. Di dalam kita mau memulai bekerja, memulai karir, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, ya saudara, Tuhan juga, Roh Kudus juga bisa menolong, membantu kita, saudara, untuk memberikan nasihat-nasihat. Ya, hari-hari ini, saudara, mungkin kita sedang menghadapi banyak pergumulan, masalah-masalah dalam kehidupan kita, dalam keuangan kita, dalam perekonomian kita, ya, dalam pekerjaan, usaha kita sedang menghadapi masalah-masalah, ya. Saudara, biar Roh Kudus yang kita butuhkan ini, saudara, bisa memberikan nasihat-nasihat dalam kehidupan kita.
Ya, mungkin kita sudah mulai lelah, mungkin kita sudah mulai letih, mungkin kita sudah mulai tidak lagi bersemangat, mungkin kita sudah mulai menyerah dengan keadaan kondisi yang sekarang ini. Ya, Roh Kudus memberikan nasihat, memberikan dorongan, motivasi, semangat yang baru bagi kita. Jadi Roh Kudus hari-hari ini kita perlukan, kita butuhkan, saudara. Ya, jadi hari ini kita butuh Roh Kudus untuk menolong kehidupan setiap kita, menjadi parakletos di dalam kehidupan kita, untuk menjadi penolong, pendamping, penasehat bagi kita, untuk kita juga mengalami pembelaan-pembelaannya, saudara. Ya, ini Roh Kudus Tuhan berikan, saudara. Ya, saudara, Yesus minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, saudara, dan Ia akan memberikannya kepada kita, saudara. Ya, saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami, ya saudara, kepenuhan Roh Kudus, kita bisa mengalami parakletos ini, saudara, memenuhi kehidupan kita, saudara. Ya, mungkin ada yang berkata, ya kalau kita berdoa, saudara, atau mungkin kita berkata kalau kita ini bersehati bersama-sama berdoa, berpuasa, atau mungkin kita sama-sama, saudara, untuk kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ya saudara, banyak cara ya saudara yang kita sudah banyak pelajari, saudara. Tetapi hari ini, saudara, ya waktu saya membaca ayat ini kembali, saudara, ya Tuhan menunjukkan satu, saudara, cara lain yang mungkin baru pertama kita bisa dengar dan pelajari, saudara, yaitu dengan di ayat 15 ini, saudara. Di ayat 15 ini, saudara, ya dikatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Artinya, saudara, kalau kita mengasihi, ya saudara, aku di sini adalah pribadi Yesus, saudara. Aku di sini adalah Yesus, saudara. Jadi, saudara, kalau kita belajar mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, kalau kita itu mengasihi Yesus, saudara, ya, Yesus akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain. Parakletos itu, saudara, Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, saudara. Ya, saudara, saya percaya waktu kita hari ini, saat ini belajar untuk mengasihi Yesus, saudara. Ya. Saat ini, saat kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, Yesus juga, saudara, akan meminta kepada Bapa untuk untuk memberikan seorang penolong yang lain, Parakletos ini, Roh Kudus ini, Roh kebenaran ini, Roh Allah, Roh Kristus ini, saudara, kepada kita, saudara. Artinya, saudara, ya, dalam keadaan situasi yang sekarang ini, saudara, saya berpikir, ya, kalau bagaimana gereja Tuhan, ya, di hari Pentakosta ini, ya, biasa umat Tuhan berkumpul bersama-sama menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, saudara. Bahkan juga ada hamba Tuhan untuk terjadinya kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Hamba Tuhan menopangkan tangannya ke atas sidang jemaatnya, mendoakannya, saudara, supaya Roh Kudus mengalir, memenuhi, saudara. Tetapi sekarang ini dengan COVID-19 ini, saudara, ya, dengan peraturan, ya, pengimbauan pemerintah untuk tidak berkumpul masa banyak orang, ya, maka gereja tidak ada orang, saudara. Tetapi hari Pentakosta ini, saudara, gimana, saudara? Ya, nggak seperti biasa-biasanya hamba Tuhan mendoakan, menopangkan tangannya kepada jemaat, membawa jemaat masuk dalam penyembahan. Saudara, hari ini berbeda. Tapi, saudara, satu hal, Tuhan punya cara untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya
kepada sidang jemaatnya, kepada umat Tuhan, saudara. Tuhan punya cara, saudara, untuk Dia memberikan Roh Kudus yang dijanjikannya, saudara. Yaitu dengan umat Tuhan belajar mengasihi Dia, saudara. Oh, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Tuhan punya 1000 cara untuk Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, saudara. Tidak harus ditopangkan tangan hamba Tuhan ke atas mereka, hamba Tuhan mendoakan satu persatu, ya, sidang jemaatnya supaya dipenuhi Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengalir, saudara, di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi saudara, dengan mengasihi Tuhan, hari ini kalau kita belajar hari-hari ini mengasihi Tuhan, mengasihi sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh serius kita mengasihi Dia, saudara, maka saudara, Tuhan Yesus juga akan meminta kepada Bapa. Dia minta agar para Kretos itu, Roh Kudus, Roh kebenaran itu, saudara, Roh penolong itu, saudara, datang di dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, saudara. Amin. Saudara percaya itu, saudara? Saudara percaya Roh Kudus bisa dicurahkan di tempat di mana engkau berada hari ini? Saat engkau di rumah, saudara, saat mungkin saudara sedang bersama dengan keluargamu, bersama-sama mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Saudara, Roh Kudus bisa dicurahkan di sana. Roh Kudus bisa dicurahkan di rumahmu, di dalam ruanganmu, di mana hamba Tuhan tidak berdoa secara spesial, tidak berdoa menopangkan tangannya ke atas dirimu, saudara. Roh Kudus bisa dicurahkan saat engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, tanda saudara mengasihi Dia, saudara. Ya. Di ayat 15 berkata demikian, saudara, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kalau tanda kita mengasihi Dia, saudara, bahwa kita mengikuti segala perintah Tuhan, saudara. Segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan kalau kita turuti, saudara. Ya, saudara, kita itulah tanda orang yang mengasihi Dia, saudara. Ayat 21 berkata demikian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita memegang dan melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, apa yang kita baca, saudara, waktu di dalam renungan harian kita, di setiap hari kita membaca Alkitab, kita membaca dan saudara kita melakukan firman Tuhan, itu tandanya kita mengasihi Dia, saudara. Demikian juga waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara mencatat dan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidupanmu, saudara. Dan saudara pegang firman Tuhan, saudara pegang janji Tuhan, saudara melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan dalam hidupanmu. Saudara sedang melakukan mengasihi Tuhan, saudara. Ya, ayat 21 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oh, luar biasa, saudara. Ya, saudara belajar mengasihi Tuhan. Ya, dengan praktek kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, saudara, kita mencari kehendak Tuhan gak jauh-jauh, saudara. Ya, kita hanya membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, atau kita mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah-khotbah, saudara. Dan kita memegangnya, mempercayainya, dan melakukannya. Itu sudah mengasihi Tuhan. Ya, saudara, itu sudah mengasihi Tuhan. Dan hari ini, saudara, kalau kita percaya, pegang janji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi hari-hari ini, ya, di masa Pentakosta,
bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan kita percaya, kita pegang, kita yakini bahwa di tempat kita berada Roh Kudus juga akan dicurahkan, saudara. Maka di situ, saudara, kita sedang pegang firman, melakukan firman Tuhan, kita sedang mengasihi Tuhan, saudara. Ya, kita sedang mengasihi Tuhan. Ya, maka Tuhan akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, ya, Parakletos, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus ini. Saudara, Roh Kudus bisa dicurahkan di tengah-tengah kita hari ini, saudara. Ya, saudara, walaupun saudara nggak datang ke dalam rumah Tuhan beribadah, Roh Kudus bisa bekerja di tempatmu saat ini berada. Dan saudara percaya dan belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Saudara, lihat, di hari Pentakosta nanti kita bisa mengalami seperti murid-murid waktu di loteng Yerusalem, saudara. Ya, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setiap kita butuh Roh Kudus. Setiap kita membutuhkan Roh Kudus, terlebih hari-hari ini, saudara. Ya, kita butuh Roh Kudus, Parakletos ini, saudara, untuk mendampingi kita, menyertai kita, untuk menasehati kita, untuk memberikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita, saudara, supaya di masa-masa yang akan datang, saudara, kita bisa melihat, saudara, bahwa penyertaan nasihat Tuhan, nasihat Roh Kudus itu, saudara, sungguh ajaib menolong kita bisa keluar dari COVID-19, krisis ekonomi, dan kita bisa terus berjalan di dalam kemurahan dan anugerahnya Tuhan, saudara. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita naikkan pujian, saudara. Kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita rindu, saudara, biar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Ya, saudara, rindu hari-hari ini dipenuhi Roh Kudus, saudara. Kita mengalami seperti apa yang terjadi di loteng Yerusalem. Saudara, ayo, saudara, kita sama-sama mau memuji, menyembah Tuhan. Mari saudara percaya bahwa saat saudara belajar mengasihi Tuhan hari-hari ini, saudara, dengan serius mengasihi Tuhan, dengan serius kita belajar untuk melakukan firman-firman-Nya, saudara, memegang dan mempraktekkan firman Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus di sorga meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus bagi kita semua, saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita naikkan pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Ya Roh Kudus, curahkan
Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, biar setiap kita yang rindu agar Tuhan Yesus curahkan Roh-Nya di tengah-tengah kita, di dalam hidupan kita. Mari dengan kerinduan hati saudara, kita buka hati agar Roh Kudus datang memenuhi hidupan setiap kita. Kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar saat ini, biar Roh-Mu Parakletos biar mengalir memenuhi kami. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami. Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Kau melihat Tuhan kerinduan setiap hati kami. Inilah permohonan kami pada saat ini Tuhan. Inilah kerinduan kami. Inilah yang kami ingini. Biar Roh Kudus dicurahkan. Biar Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus, ini hamba-Mu.
sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Rapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Rapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan iman katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan hati, dengan hati yang mengasihi, saudara percaya di tempatmu berada saat ini, Roh Kudus bisa dicurahkan di dalam hidupan kita semua. Rapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh Kudus, api Roh-Mu. Mari kita sama-sama sembah Dia, saudara. Mari kita sama-sama datang secara pribadi dengan Tuhan. Dia adalah Roh yang lemah lembut. Dia adalah Roh yang tidak pernah memaksa kita, saudara. Kalau saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, buka hatimu, datang kepada Tuhan secara pribadi, saudara. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, inilah kerinduan kami. Ini yang kami mau, Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan pada gereja-Mu, pada setiap kami yang rindu akan Roh Kudus. Biar Roh Kudus mengalir, biar Roh Kudus penuhi kami. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara yang rindu, mari sembah Dia, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Di tempatmu berada, Tuhan bisa mencurahkan Roh-Nya atas kehidupan kita, saudara. Di tempat engkau berada,
dimanapun saat ini Engkau ada, Roh Kudus bisa dicurahkan, Roh Kudus bisa datang di tengah-tengah kita, karena Dia rindu saudara setiap kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, bisa mengalami curahan rohnya saudara. Mari buka hatimu, percaya Tuhan bisa, percaya Tuhan sanggup mencurahkan Roh Kudus atas hidupmu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 Yesus. Ya rabala bala bala bayara la bayara bayara base. Oh ya rabala bayara bayara base. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, oh mengalirlah Roh Kudus. Oh ya rada barada ya rada base. Oh, Roh Kudus mengalir, 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 mengalir. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati yang rindu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, biar Roh kebenaran mengalir dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Biar saat ini Roh Kudus, biar Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus, biar saat ini Engkau mengalir di dalam hidupan setiap kami. Oh, ya rabala bala 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 bala. Ya la 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 bala 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 bala. Ya la 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 la. Oh, Roh Kudus mengalir, 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 ya Roh Kudus. Oh, ya ramana mala 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 ya rabasiki ala nama ya ramase. Oh penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan, di tempat mereka saat ini berada, di rumah mereka saat ini, saat mereka datang menyembah-Mu, saat mereka berdoa kepada-Mu, saat mereka mengasihi Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, alirkan Roh-Mu dalam hidupan mereka. Oh alirkan Roh Kudus-Mu dalam hidupan kami Tuhan. Ini yang kami butuhkan, ini yang kami perlukan Tuhan. Oh biar api Roh Kudus mengalir, api Roh Kudus datang ke atas rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Roh Kudus biar datang di tengah-tengah kami saat ini. Oh haleluya, 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 Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu berada,
Saat ini ya Roh Kudus datang penuhi mereka. Biar Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus penuhi kami. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Penuhi mereka Tuhan. Penuhi mereka Tuhan. Biar alirkan Roh Kudus di dalam kehidupan umat-Mu. Oh, biar roh kebenaran, roh penghibur, oh roh yang menyertai kami, mendampingi kami, itu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Walaupun kami ada di tempat ini dan umat-Mu ada di rumah-rumah, Tuhan, Engkau bisa datang, Engkau bisa hadir, Engkau bisa menjamah, Engkau bisa memenuhi mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Engkau yang penuhi Tuhan umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami Tuhan Roh Kudus, dan kami bisa mengenal Roh Kudus, kami bisa mengasihi Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Lawatan-Mu terjadi Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas gereja-Mu Tuhan. Lawatan-Mu akan terjadi atas Indonesia Tuhan. Lawatan-Mu akan terjadi atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan bagi kami semua. Biar kiranya Tuhan, kami mau lebih lagi dan kami mau lebih dalam lagi Tuhan, bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan bisa terus bekerja memenuhi kami di hari-hari ini Tuhan, dengan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menerima kuasa daripada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkobar-kobar, bisa menyala-nyala di dalam Tuhan, dan setiap kami bisa bersaksi Tuhan, menceritakan tentang Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau penuhi kami lebih lagi dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan akhiri ibadah kami. Biar kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau saat ini juga Tuhan ada di antara umat-Mu yang mungkin sedang sakit, biar Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan mereka yang sedang sakit Tuhan. Biar yang lemah Tuhan kuatkan kembali Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menghadapi masalah pergumulan dalam nikah, rumah tangga, buah nikah, maupun juga di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam segala perkara Tuhan, mari Tuhan, Engkau juga Tuhan yang akan berbelas kasihan, berkemurahan atas mereka Tuhan. Berikan kekuatan yang baru bagi mereka Tuhan, juga yang memberikan jalan keluar Tuhan, juga yang memberikan kemenangan atas mereka Tuhan. Kami serahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan, dan hari-hari ini Tuhan, biar Engkau sertai setiap kehidupan kami. Biar sepanjang minggu ini Tuhan, hari lepas hari ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pelindungan Tuhan. Biar Tuhan api pemagaran-Mu Tuhan Yesus melindungi, menjagai kami, agar segala bala-bala penyakit sampar yang menular, yaitu COVID-19 dan segala virus-virus yang lain, dan juga segala bala-bala bencana alam, segala krisis ekonomi, keuangan apapun juga tidak menghinggapi umat-Mu Tuhan, yang akan menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Biar Tuhan beri keselamatan, Tuhan berikan pelindungan bagi setiap kami. Dan biar kiranya saat ini sebelum kami akhiri ibadah, mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu atas seluruh kehidupan kami, dan berkatilah kehidupan kami Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, dan mendewasakan kita dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.